Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Iya, kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Saber Hamenja. Masih di High Friend tapi di sesinya Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada ya. Yang sudah kirimkan pertanyaan, terima kasih, terima kasih. Yang belum mau kirimkan sekarang boleh. Yang mau telepon juga bisa. Dua nomornya Good News aktif buat Anda yang mau kirimkan pertanyaan ya. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip pagi hari ini. Selamat pagi, Bu. Bentar ya. Masih ke-mute. Belum kedengaran suaranya. Oh, ya, 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 ya. Buat Anda yang mungkin mau kirimkan pertanyaannya, 0815758949 atau 081225225949. Ya, silakan 0815758949 atau 081225225949. Yang mungkin em, sebentar ya nih sambil buka aplikasinya. Aplikasi ini tuh. Oke. Ya, yang request lagu kirim salam boleh tetap masuk, tapi nanti ya Ningrum puterinnya karena kita mau jawab-jawab dulu pertanyaan Anda di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Ya, yang kirim pertanyaannya silahkan. 081225225949 atau 08157578000949. Ini ada pertanyaannya berapa ya? Ada yang, oh ya, yang minggu lalu mungkin merasa bahwa belum terjawab nih Ningrum, boleh ya. Silahkan Anda bisa cek lagi atau pertanyaannya di up lagi. Jadi Ningrum bisa bisa jawab pertanyaan Anda ya. Sama Bu Elis sih, bukan Ningrum. Ningrum kan cuma membantu. Membantu membacakan pertanyaan maksudnya. Oke, dari 081225225949 atau 08157578000949. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan sampai jamnya berapa menit Ningrum sampai setengah 11 ya. Kira-kira 10.30 lah di program ini. Ya, nih saya sapa dulu. Kayaknya udah selesai, udah siap. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, Ya, apa kabar? kabarnya luar biasa. Iya. Di Semarang? Di Semarang Ningrum, Belum mau keluar kota? belum sampai akhir bulan ini di rumah. Masih harus berjaga di Semarang nih. Iya, iya. Ya, oke. Ini tadi begitu Ningrum buka, terus sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan jawab-jawab pertanyaannya ya, Bu ya. Iya, yuk. Ya, sebentar. Ini ada lagi. Ya, yang mau kirim pertanyaan boleh, boleh, boleh. Sekarang ya. Em, Selamat pagi, Ibu. Pagi. Saya mau tanya beberapa hal. Ini pertanyaannya banyak nih. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, saya seorang pria sudah menikah. Saya punya keinginan untuk berhubungan dengan dengan istri setiap hari. Bu, apakah itu dosa dan salah? Kalau 1 hari saja terlewatkan, kepala rasanya pusing, nggak bisa tidur. Terima kasih. Oh, ya sebetul-betulnya sih nggak ada salahnya ya. Cuman ya itu buat seorang istri, kalau dia nggak kerja, dia nggak ngapa, dia sanggup apa enggak. Atau kalau misalnya seperti itu, apa enggak memang harus
doa ya, maksudnya didoakan supaya apa ya, nggak nggak terlalu berkelebihan gitu, gimana? Yang normal gitu aja gimana? Ya, kalau kita Ya ngomong kalau kenapa? prinsip prinsip mengasihi pasangan ya Bu ya, ya Ya pasangannya prinsip keberatan atau tidak, lalu pasangannya juga apa ya, dia merasa ini enggak gitu loh. Kadang-kadang kan ada pasangannya yang merasa keberatan dan lain sebagainya. Seperti itu kan, Bu? Nah, itu dipraktekin yang di 1 Korintus 7 aja. Hmm. Maksudnya ya memang sih kalian kan. Hmm. Cuman kalau kita mengasihi ya Hmm. kita bisa. Ya nggak harus tiap hari ya bisa gitu. Ya, betul. Kalau sampai kayak begitu, begitu aja kepala pusing gitu. Iya. Ya kan? Itu kan dalam pengertian kan mungkin ada ikatan ya. Mm-mm. Ya. Ya, intinya eh berdoa gitu ya. Terus yaitu tadi dilihat ada beberapa pasangan apalagi istri itu kadang-kadang yang mungkin apa ya merasa keberatan dan lain sebagainya itu eh, harus terbuka juga dua-duanya kan. Oke, lanjut. Yang pertanyaan kedua, Bu, kalau saya ingin jadi lebih hebat, lebih sukses dari orang lain, apakah dosa ya, Bu? Misalnya, saya lihat teman punya rumah 2, saya pengen punya rumah 3 agar bisa mengalahkan teman saya. Tujuannya apa? Ngalahin. Motivasinya hanya untuk mengalahkan. Mm-mm. Ya nggak boleh harusnya. Mm. Kaya itu boleh, tapi ingin kaya itu nggak boleh. Mm. Karena itu jatuh ke berbagai-bagai Pencobaan. macam pencobaan. Mm-mm. Itu. Mm-mm. Dan apakah itu jatah kamu gitu kan? Mm-mm. Ya, ya. Kalau nggak jatah, ya nanti cuman buat stres loh. Ya. Kalau bisa, coba deh jangan hawa nafsu, tapi mensyukuri apa yang ada. Ya. Nanti kalau memang hidup kita ini dianggap Tuhan bisa dipercaya untuk mengelola kekayaan besar, ya harusnya Tuhan akan kasih. Ya. Betul. Jangan sampai ambisi ya. Oh iya, ya, betul. Jangan sampai ambisi. Kalau saya melihat begini, hanya karena persaingan itu kesombongan. Ya. Egonya ya, ego lagi ngasih makan egonya dia. Ya, ya. Ya, egonya berkata bahwa aku harus lebih kaya dari temanku gitu ya. Aku nggak mau kalah gitu kan. Itu egonya yang sedang main gitu kan, Bu. Oke. Untuk menonjolkan Mm-mm. dan menyatakan nih loh aku lebih dari kamu. Itu sebetulnya sombong. Iya, Itu betul. justru bahaya loh. Kalau Mm-mm. saya peringatkan lebih baik lepasin karena itu bahaya. Mm-mm. Karena kesombongan itu awal dari kejatuhan, kecongkakan itu awal dari kehancuran. Lebih baik lepasin aja, nggak usah punya keinginan begitu. Ya, Coba punya keinginan lebih dari teman dari bidang yang lain. Mungkin dalam menjaga nama baik, punya karakter yang jauh lebih baik. Itu aja. Jangan yang di area Jangan di area yang harta kekayaan yang fana gitu. ya, ya, betul. Oke. Lanjut. Jangan sampai kita sombong gitu kan ya. Terus kemudian kita merasa kita harus bisa menyaingi teman kita.
Yang ketiga, setelah nanti kita mati kan kalau orang percaya yang taat akan ada di Firdaus. Terus kapan kerajaan 1000 tahun itu, Bu? Minta Ya, penjelasan tahapan-tahapan dari mati sampai kerajaan 1000 tahun. nah itu tergantung tergantung dari tergantung dari kedatangan Tuhan Yesus. Hmm. Kalau waktu jumlahnya orang Israel udah genap, dan waktunya Tuhan datang, ya itu Tuhan Yesus datang bersama dengan para selehnya, Hmm. dan diikat. Nah itu kita mulai kerajaan 1000 tahun. Kubur orang percaya dibuka, dan orang percaya memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Hmm. Kalau sudah di alam penantian nggak kerasa. Karena satu harinya orang hidup dengan satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Hmm. Jadi nggak kerasa, Ya, cepat aja. ya, betul. Ya, Ya. Oke. Semoga jelas ya. Kalau Anda membutuhkan referensi yang jelas tentang hal ini, itu ada bukunya Pak Bekti kalau nggak salah ya, Bu ya. ya, Ada bukunya Pak Bekti yang membahas tentang akhir zaman. Dan itu dijelaskan dengan detail beliau. Seri khotbahnya juga ada, tapi saya nggak tahu di YouTube ada nggak. Tapi kalau bukunya yang jelas ada, gitu ya. Akan Anda ininya. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat, Bu, di Alkitab itu ada ayat di mana eh bunyinya gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sebetulnya artinya itu apa sih, Bu? kenapa? Di situ hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ya. Nah, gini dah paling contoh. Ketika kita menyimpan harta di bank atau di lemari besi, ya kita akan mikirin dan nggak dicari-cari, kita pasti tahu letaknya harta di situ. Jadi semua itu nempel di hati, mengikat, nggak lupa. Dan Ya. biasanya kalau hati kita ada di aset nih, kita tiap hari mikirin aset. Kita tiap hari bisa mikirin jumlah, bisa mikirin dan selalu kepengen menjumlah, melihat lebih banyak, udah mengembang lebih banyak atau belum. Nah itu kita kan pasti mikirnya ke situ terus. Ya. Ya, Karena karena pernah waktu ada orang hatinya melekat ke uang itu. Jadi tiap hari dia duduk itu, kalau malam nggak bisa tidur itu cuma ngitungi jumlah kekayaannya, uangnya berapa, udah nambah berapa, ininya gimana, terus dia mikirin terus gitu loh. Itu hatinya melekat di situ. dihitungin terus karena takut kurang. Takut kurang, takut hilang. Ya. Itu ya jelas ya, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Kita akan apa namanya mencari melihat terus-terusan menengoknya ke terus-terusan hal yang itu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu Elis. Kemarin saya jenguk kakak saya di rumah sakit. Kemudian saya dengan kakak ipar dan beberapa orang berdoa dan penyembahan. Di tengah-tengah doa, tiba-tiba saya berbahasa roh. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya sudah menerima karunia bahasa roh saat itu? Jika ya, apakah ini berarti sudah menetap dalam diri saya? Terima kasih. Oh ya iya toh. Kalau tiba-tiba berdoa bisa berbahasa roh, berarti itu karunia berbahasa roh. Ya, Baru pertama kali atau sudah beberapa kali? sepertinya baru pertama kali. Kalau baru pertama kali itu bisa sebagai tanda.
Anda kepenuhan Roh Kudus. Kalau baru pertama kali. Penuh. Itu nggak harus, artinya ini membuktikan bahwa kita pernah bahas gitu ya. Bahwa Roh Kudus bisa memenuhi kita tadi dengan manusia ini gitu ya. Dimanapun, kapanpun tanpa ritual khusus gitu kan ya Bu. Orang kan bisa terima pencurahan Roh Kudus dengan ditumpangin tangan dan lain sebagainya. Ini lagi berdoa loh, lagi pujian penyembahan tiba-tiba bisa aja langsung seperti itu kan Bu? Iya, orang teman saya ada itu dokter yang saya pernah cerita, satu dokter kandungan itu dia ngalami kepenuhan Roh Kudus ketika ngerek bendera upacara 17 Agustus. Ya. Ya. Nah, dilihat kalau memang ini cuma sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus, berarti belum tentu itu karunia, itu hanya lagi tanda. Tapi kalau nanti setelah itu Anda bisa berkarunia roh terus, berbahasa roh terus, berarti karunia berbahasa roh ada dalam diri Anda. Ya. Menetap, kata tadi pertanyaan, apakah ini sudah menetap ada dalam diri saya? Ya, itu tergantung karya Roh Kudus. Karena yang mengerjakan karunia itu adalah Roh Kudus. Yang penting Roh Kudusnya sudah ada dalam diri Anda. Yang penting Roh Kudusnya sudah bekerja dalam hidup Anda. Nah, nanti lihat buahnya. Buah rohnya keluar enggak? Karena pasti kalau pohon yang baik gitu ya, bukan hanya tumbuh tapi dia juga berbuah. Oke. Kan jelas ya yang bertanya ini tentang bahasa roh. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Allah Bapa memberikan kita kasih setianya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan kasih setia? Terima kasih. Kasih setia. Nah, kasihnya itu kan dia dilimpahkan, keselamatannya dikasih ke kita. Itu kasih pengorbanannya dia, ya kan? Dengan Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan hari esok yang penuh pengharapan buat kita, ya kan? Iya. Itu kan bentuk kasih setia Tuhan. Kalau keselamatannya dikasih, maka semuanya yang ada pada Yesus itu, baik kasihnya, kuasanya, pengampunannya, apa yang menjadi milik Bapa itu jadi milik kita. Dan mengikuti kita seumur hidup. Ya. Seumur hidup loh itu. Maka Mazmur kan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Jadi Kak, bentuk kasih setianya nggak cuma setahun, 10 tahun, tapi selama kita melekat di dalam kasih karunia Tuhan itu, ya semuanya apa yang menjadi milik Bapak jadi milik kita. Baik. Semoga asal kita tinggalin Tuhan tuh ya. Ya, betul. Betul. Asal kita nggak tinggalin Tuhan. Oke, semoga jelas ya yang bertanya tadi tentang kasih setia. Dia mengasihi kita dan dia mencintai kita dengan keren kalau bahasa anak sekarang. Lanjut. Kalau selamat pagi, Bu mau tanya Kolose 2 ayat 3 itu artinya apa? Sebentar. Saya bacakan dulu. Halo, Bu. Apa enggak dengar saya nih, Rum? Iya, suaranya Ibu juga putus-putus. Kolose 2 ayat 3, apa maksudnya? Saya bacain ya. Kolose 2 ayat 3. Mana sih?
Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini judul berikutnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Tapi dianya ini besar. Jadi sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Apa maksudnya itu, Bu? Hilang-hilang putus-putus. Halo? Hilang ya, Bu? Ini Ningrum kedengeran nggak? Halo? Suaranya saya hilang di sana kayaknya. Sebentar, sinyal ya Gus Shelly. Berharap sih semuanya baik sebetulnya hari ini. Suara saya indah sekali. Halo, selamat pagi. Ibu, suaranya hilang. Bentar, sebentar. Oke, keluar. Bentar ya Gus Shelly ya. Sambil nunggu beliau masuk lagi ke ini. Halo? Ya, udah masuk. Halo Ibu. Ningrum hilang. Dari tadi aku nggak dengar suara kamu. Ini sekarang gimana? Ya, udah, sekarang jelas. Oke, tadi suara Ibu juga kadang putus. Iya. Oh, Mm-mm. habis itu hilang belas malahan. Oke, ulangi ya Bu. Ini dari Ya. Kolose 2 ayat 3. Ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Mm-mm. Ini maksudnya apa ayat ini? Maksudnya di dalam Kristus, di dalam firman itu tersembunyi rahasia hikmat dan pengertian yang dalam, Hmm. yang tak terselami. Makanya ketika kita ini baca firman, sampai firman itu tersingkap, nanti kita akan lihat betapa dalamnya hikmat pengetahuan Allah itu yang tak terselami. Kadang-kadang kita nggak mikir itu sama sekali gitu loh. Ya. Ya. Karena dikatakan ketika tersingkap Mazmur 119 ayat 130 119 ayat 130. 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ada banyak orang merasa dirinya tuh pinter, hebat. Tapi ketika satu kali Tuhan singkapkan rahasia, itu kayak orang gini, Iya. lu kok gitu kan? Ya ampun, yang selama ini kita menganggap diri kita ini sudah hebat, Benar. udah pinter, udah tahu segalanya. Ternyata tuh kita nggak tahu apa-apa loh. Ya. Ya, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang. Orang ini merasa dirinya itu kenal Allah. Orang ini merasa dirinya dia itu dekat sama Tuhan. Okay. Tapi ketika sharing firman dia kaget. Sehingga seringkali kita ini gini merasa malu. Ya ampun, ternyata kemarin yang aku kerjain itu suatu kebodohan yang memalukan. Misalnya gitu. Misalnya gini, dulu ada orang kalau nipu, bisa bohongin orang, bisa ngerjain orang tuh senang banget. Bahagia banget gitu loh. Apalagi kalau cerita, dia akan cerita dengan bangganya. Tapi satu kali firman itu tersingkap buat dia malu. Dan dia menganggap gini, ya ampun aku tuh dulu bodoh banget ya, mengerjakan hal begini. Ya ampun, ngisin-ngisini banget, ternyata tingkah lakuku tuh nggak bener. Nah itu bisa membuat dia tersingkap dan itu buat dia malu sendiri loh Ningrum. Iya betul. Betul. Ya, jadi
kalau kita lihat lagi, Mm-mm. rahasianya tuh begitu besar. Mm. Kita lihat di Efesus 1. Efesus 1. Dari ayat 17. Mm-mm. Dan meminta kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bentar. ya. Efesus Ayat 1 17. ayat 17. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Terus 18-nya. Dan supaya ia menjadikan mata batin. F 18. Ya tetap. 18. Ya terus. Ningrum. Dan 18. supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang yang terkandung terkandung dalam dalam. panggilannya. Terus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya terus. Dan Dan betapa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa kekuatan. Terus. yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Terus. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi gini, orang itu nganggap firman ini sepele. Apa sih tulisan apa sih gini ya. Tapi begitu tersingkap, kita bisa kaget-kaget. Ya. Betapa kekayaan hikmat Allah itu luar biasa. Ya. Kuasa yang diberikan sama Tuhan kepada kita itu melebihi segala pemerintahan dan penguasa ya, dan kerajaan dan tiap-tiap nama itu lebih. Jadi dunia ini sebetulnya nggak ada apa-apanya sih. Ya. Kalau dibandingin dengan surga, dengan rahasia surga, wah ya kita ini nggak ada apa-apanya. Istilahnya gini, dunia ini luruh dalam hadirat Tuhan. Ya. Ya. Jadi orang dunia yang merasa dirinya pinter, itu ternyata bodoh. Itu. Ya. 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 Kita tuh kalau dibuka kebenarannya gitu ya, dibuka kebenaran, kita kan bisa melongo dan kita bisa bilang, oh ternyata ini tuh yang dimaksud gitu ya. Mungkin selama ini kita nggak ngerti, nggak paham, tapi ternyata ketika kita dibukakan, gitu, jelaskan, terus kita bilang, oh yang ini tuh maksudnya gitu. Iya. Tentang hal itu. Oke. Pernah ilustrasi nggak? Pernah dengar ilustrasi satu orang bilang Tuhan tuh nggak ada. Dan orang ini bilang pokoknya yang nggak bisa dilihat itu berarti tidak ada. Dia bilang Tuhan bisa dilihat nggak? Nggak bisa kan? Berarti Tuhan nggak ada. Lalu tiba-tiba ada anak kecil ngomong gini sama gurunya itu, sama profesornya. Profesor bisa ngelihat otak profesor nggak? Nggak bisa. Berarti profesor nggak punya otak. Itu keren banget sih. Keren. Jadi buat orang-orang yang berhikmat itu ya bisa jawab apapun. Makanya jangan sepelein. Hikmat Allah itu jangan disepelein. Saya kalau ngeliatin orang sombong gitu ya, ya baru punya pengetahuan sebegitu. Udah orang Jawa bilang petita, petiti, orang Jawa bilang kemelinti nih setengah mati gitu ya. Ya saya ngeliatin gitu ya. Ya ampun padahal tuh dia tuh nggak ada apa-apanya. Sebetulnya pengetahuannya tuh juga belum apa-apa.
Tapi coba kalau kita ngelihat ini, kayak ngelihat apa ya orang-orang Chinese gitu ya. Orang-orang Chinese itu kalau menurut saya nih ya, dia punya hikmat luar biasa. Dia kalau punya perusahaan, walaupun perusahaannya dia, tapi dia tidak pernah mau tampil. Dia tidak pernah berkata bahwa perusahaan itu punya dia. Jadi semua orang itu, orang Jawa bilang kecelik. Tahunya itu, ini loh Pak H ini loh bosnya. Tapi ternyata Pak H itu karyawannya. Tiwasa yang dihargai ini karyawannya itu ya, ternyata bosnya itu cuma duduk senyum-senyum, pakai baju sederhana, nggak pernah nampil. Nah itu keren. Iya. Makanya yang dikasih istilah padi itu semakin berisi semakin merunduk. Ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih buat yang sudah kirimkan pertanyaannya. Selanjutnya, ini minggu lalu sih pertanyaan yang belum jawab itu loh Bu, Mazmur 76. Oh. Yang kita nggak jawab. Iya. Ini loh. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Munya tuh besar atau kecil? Menjadi syukur bagimu, munya besar. Munya Tuhan. Munya Tuhan. Jadi sesungguhnya panas hati manusia itu akan menjadi syukur bagi Tuhan dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Kau perikat pinggangkan, kaunya besar. Ya, jadi ikat pinggangnya Tuhan kan? Ya. Saya curiga dengan kesalahan terjemahan. Kalau bilang panas hati, nanti ya kita ngelihat ya. Lewat dulu aja nih, Bro. Lihat aja ya. Nah, sebetulnya minggu lalu. Coba dulu. Oh, ini ada bahasa yang mudah dimengerti ini. Ini Nah, untuk ya buka. Sesungguhnya amarah manusia akan menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Dan sisa-sisa amarah itu akan kau ikat erat-erat. Tapi tetap maksudnya Masih belum itu ya. Amarah sama itu hati itu kan belum. Oke, nanti sambil kita cari ya. Ya. Maafkan ya, belum bisa di ini. Terjemahan bahasa lain ya. Aku lupa. Saya kelupaan. Oke, lanjut dulu ya. Oh ini, Bu Elis dan Ningrum menyambung tadi yang saya pada saat berdoa di rumah sakit ada bahasa roh. Setelah doa dan penyembahan, tiba-tiba di telinga kakak saya yang sedang sakit itu seperti ada orang yang berbicara. Sayangnya kakak saya tidak bisa menjelaskan karena dia sakit stroke, tidak bisa bicara. Yang saya tanyakan suara apa yang dimaksudnya. Kemarin sempat saya tanyakan apakah itu Tuhan yang berbicara. Si orang yang sakit stroke itu bilang dia mengangguk. Tapi dia menunjuk ada 2 orang yang berbicara di dalam telinganya katanya. Apa maksudnya ya Bu Elis? Terima kasih. Berarti bahasa roh yang Ibu katakan itu ada terjemahannya, mengandung nubuat. Jadi bahasa roh itu kan dibagi 2. Bahasa roh sebagai karunia dan bahasa roh sebagai tanda. Orang dipenuhi Roh Kudus. Oh iya. Ya. Dan bahasa roh yang karunia itu dibagi 2 lagi. Untuk membangun iman diri sendiri. Yang kedua itu yang ada nubuatannya yang bisa diterjemahkan. Yang karunia. Karunia bahasa roh itu dibagi 2 lagi. Satu karunia berbahasa roh untuk membangun iman sendiri ya. Yang kedua adalah bahasa roh yang ada nubuatannya yang bisa diterjemahkan. Nah, kalau sampai kakakmu itu bisa dengar ada orang ngomong, berarti ibu itu lagi karunia berbahasa roh yang mengandung nubuat. Ya.
Maka seandainya tuh kakakmu itu bisa ngomong, dia pasti bisa menerjemahkan arti dari bahasa roh ibu. Dilatih aja kalau kayak begitu. Dilatih terus aja, Bu. Oke. Halo. Ya, ya Ibu. Ya itu ya Bu. Ibu kalau ini di rumah ketika berdoa, ketika menyembah, ya itu tadi terus berbahasa roh semampunya gitu ya pada saat sendiri karena kan jadi ya itu ini ditanya maksudnya dilatih itu gimana Bu? Jadi saat dilatih itu sambil mandi, bahasa roh, sambil nyuci pakaian, sambil masak, sambil setir mobil, sambil ngepel, jalan belanja, misalnya gitu. Terus dijaga supaya hadirat Tuhannya itu nggak kendor. Jadi kayak nyetrum itu nempel terus gitu loh, kayak stop kontak sama listrik gitu aja. Supaya nyambung terus. Nanti bisa juga Anda yang dapat juga karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Bisa juga. Kalau ada orang, mestinya orang lain yang disuruh menerjemahkan. Tapi kalau sampai nggak ada orang lain, ibu sendiri nggak menutup kemungkinan ibu bisa menerjemahkan atau bisa ngerti artinya bahasa roh itu apa. Ibu lagi ngomong apa itu biasanya bisa tahu juga. Ya, latihan aja. Maksudnya hubungannya sama Tuhan dipererat. Dibuat continue gitu, konsisten. ya itu ya. Oke. Semoga jelas. Ya Bu. Oke, lanjut ya, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Ini semoga jelas ya. Ini ada yang kasih ide. Kalau kakaknya sakit nggak bisa bicara, kalau tangannya bisa nulis, suruh nulis aja Ningrum Pak. Ini kena stroke. Iya bisa juga. Kalau masih bisa menulis, bisa disuruh tulis gitu ya. Tapi ya kalau dia kena stroke, kan ada kelemahan juga di tangan gitu kan. Jadi ya semoga kalau memang suruh nulis bisa, nulis aja ya. Lanjut. Shalom pagi Bu Elis dan Ningrum. Saya mau tanya, yang pertama, apa bedanya orang bebal dan bandel? Orang bebal itu dikasih tahu berkali-kali tidak mau berubah. Dan dia berkata, aku ini ya begini. Misalnya dia itu pemarah. Gitu ya, kalau ngomong temperamental ya. Kalau setiap kali ditegur terus ngomongnya gini. Aku ini ya begini. Nah itu orang bebal. Yang kedua, orang bebal itu suka membeberkan isi hatinya. Jadi kalau dia marah itu dia maunya semua orang tahu apa yang dipikirin yang ada di dadanya dia. Itu bebal. Suka membeberkan isi hatinya. Di Alkitab tuh ada kok, di Amsal itu jelasin orang bebal itu orang yang suka membeberkan isi hati itu ada. Cuman aku lupa di Fatsal berapa ya, tapi di Amsal pasti ada. Ya. Oke. Itu orang bebal dan orang bandel. Lalu orang congkak dan sombong. Nah, orang congkak itu gini. Orang congkak itu suka memandang orang lain lebih rendah dari dia. Kalau sombong itu lebih cenderung ke materi. Punya kekayaan banyak. Misalnya aku duit banyak, misalnya gitu ya. Terus gaya, terus barang, pamer barang. Terus pamer ganteng, pamer fisik gitu. Itu masuknya ke kesombongan. Oke. Ya. Congkak dan sombong. Kalau angkuh, ya itu angkuh itu lebih dari gaya.
Gayanya, terus matanya kalau ngelihat orang itu lebih suka melirik kayak kayak orang mandang enteng orang lain gitu. Itu memang dibuka di Kamus Bahasa Indonesia, dia menjelaskan beberapa antara sombong, angkuh, congkak. Oh, itu beda-beda. Angkuh itu apa ya ini ya kelihatan. Oke. Kelihatan kan sikapnya angkuh gitu loh. Ya. Oke. Gayanya yang gimana? Padahal sebetul-betulnya yo ora ono popone gitu loh. Iya. Sebetul-betulnya itu ya semua manusia sama gitu. Iya. Lanjut, Iya. yang ketiga, bagaimana kalau orang tidak mau mengampuni saudaranya? Terima kasih, Bu. Orang nggak mau ngampuni saudaranya nggak apa-apa. Nggak mau ngampuni toh ya nggak apa-apa. Matius 6. Matius 6 ayat yang ke 14. Ya, 14. Matius 6 ayat 14. Karena ini judulnya sebetulnya hal berdoa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi Terus, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. oh ya toh, nggak mau ngampuni ya sukamu, terserah. Nah ya toh, itu Yes. pilihan kok. Ya, Tapi ketika kita nggak mau ngampuni, ya Bapak di surga nggak ngampuni kita mula, gitu kan? ya. Maka saya kalau ngomong sama anak-anak saya bilang, ngampuni nggak mau terserah. Dia bilang nggak bisa Bu, saya nggak mau. Oh ya terserah. Kalau kamu nggak mau ngampuni, ya sing rugilah kamu dewi. Karena kamu udah diampuni sama Bapakmu di surga. Ya. Ya. Itu kan pilihan. 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 Kamu mau ngampuni, ya berarti kamu diampuni, gitu ya. Tapi kalau kamu nggak mau ngampuni, ya kamu nggak diampuni. Gitu. Iya. Itu sedang berbicara tentang pilihan dan konsekuensinya, gitu ya. Dia Iya, memilih A, ya betul. konsekuensinya ini, gitu kan. Dia pilih B, Betul, ada kita konsekuensi. dikasihin. Iya, kita dikasih hak untuk memilih. Nah, Ya kan? ya, Tapi sekalipun kita dikasih hak untuk memilih, itu semua ada konsekuensinya. yes. Ada hukum sebab dan akibatnya. Kalau kamu ngampuni ya kamu sendiri diampuni. Kalau kamu nggak ngampuni ya kamu dewe ora diampuni. Kita pengampunan itu sebetulnya tidak menguntungkan siapa-siapa, tapi menguntungkan kita sendiri. Yes, betul. Orang kadang-kadang mikir eh, nguntungin orang lain gitu ya, tapi padahal sebetulnya menguntungkan diri kita sendiri. Sendiri. Tuh. Oke, jelas ya. Lanjut. Eh, Terima kasih sudah kirimkan WhatsApp. Selamat pagi, Ningrum. Pagi, Bu Eli. Selamat pagi. Ya, Minta tolong dijelaskan apa yang dimaksud relasi dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih. relasi dengan Tuhan dan sesama, ya berhubungan dong. Menjalin hubungan dengan Tuhan toh. Punya persahabatan, punya pergaulan yang intens. Relasi kan itu, relation. Iya, hubungan. Hubungan. Ya. Sama Tuhan itu gini, suka ngobrol nih sama Tuhan. Baca Alkitab. Wih, gitu kan. Baca Alkitab nggak tahu tanya Tuhan. Di jalan kalau lihat apa gitu ya. Kita bisa langsung ngomong, Tuhan keren ya Tuhan. Nah, kita nanya, Tuhan, aku mesti langkah gimana ya ngadepin masalah ini, kasus ini, aku mesti gimana ya Tuhan. Nah, itu kan menjadikan Tuhan sahabat. Ya. Bergaul akrab dengan Tuhan, ngajak dia bicara seperti kita ngobrol sama temen, sama sahabat, bahkan mungkin ngajaknya Tuhan ngomong seperti suami istri. Kalau suami istri kan lebih mendalam. Ya. Ya, gitu.
Oke, itu relasi Tuhan dan lanjut lagi sebentar. Oh ini. Selamat pagi Bu. Saya berusaha kalau sedang beraktivitas apapun, kadang omong-omong sama Roh Kudus. Kadang mulut saya nutup, diem, nggak bisa omong apa-apa. Bagaimana caranya supaya saya bisa omong-omong sama Roh Kudus? Terima kasih. Ngomong-ngomong sama Roh Kudus kan nggak harus pakai mulut, sama hati. Ya, Mulutnya mingkem tapi hatinya ngomong. ya. Itu kan? Mm-mm. Nah, kalau kita pas sendirian, pakai mulut kita sambil di wastafel, sambil nyuci, ngobrol dewek, ya orang nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat umum kita ngobrol sendiri, pakai mulut kumat kamit gitu kan dipikir orang gendeng. Hana, Hana itu ngobrol sama sama Tuhan itu mulutnya tidak didengar apa-apa sama Imam Eli, tapi cuman mulutnya yang komat kamit. Pak Umi. Itu kan mulutnya. Mm-mm. Mulutnya komat kamit, nggak kedengeran suara, tapi mulutnya gerak, gerak-gerak. Maka dianggap Imam Eli itu Hana tuh kayak perempuan gila. Ya. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 Hmm. ayat 14 di 14 atau berapa itu? Atau sebelumnya? ya, ayat 12. 12, oke. Ketika perempuan ini yang dimaksud Hana ya, terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi Hmm. suaranya tidak kedengaran, maka Nah, Eli menyangka perempuan itu mabuk. ayo. Ya, jadi mulutnya gerak-gerak nggak ngeluarin kata, tapi hatinya Hana yang terus berkomunikasi sama Tuhan. Ya, Kalau di tempat umum lebih baik bibir nggak usah gerak, tapi hati yang terus jalin ya. hubungannya. Ya, oke ya, cukup Oke. jelas. Ya, Ya, makasih. terima kasih. Lanjut ya. Ini pertanyaannya banyak. Makasih dong. Kan ningrum laris manis Tanjung Gimbul. Jualannya. Lupa ya, lupa ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningro. Pagi. Bu, kalau orang meninggal itu kan dapat sumbangan uang. Lalu uang itu digunakan oleh anak. Cara aku nggak dengar kalau pertanyaanmu diulang nih anak-anak Ya. ngobrol. Yuk. Bu, kalau orang meninggal itu kan dapat sumbangan uang. Lalu uang itu, hasil sumbangan uang itu digunakan, sebentar, ini kok nggak kelihatan. Digunakan oleh anaknya untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan untuk kebutuhan kebutuhan pribadi. Sedangkan pada umumnya uang sumbangan itu kan untuk kebutuhan yang meninggal. Hah? Yang saya mau tanyakan bagaimana menurut firman Tuhan, mohon penjelasannya. Karena anaknya ini sudah berkecukupan dalam hal materi. Terima kasih. Ya, tergantung begini dong. Yang meninggal itu sudah punya tabungan apa belum? Mm-mm. Kalau yang meninggal itu sudah punya tabungan, dia sudah siap-siap beli peti mati, Oh beli ya. tanah untuk acara semuanya, ya sumbangan itu pastinya melimpah kan? Nggak Mm-mm. kepakai untuk kebutuhan yang meninggal kan? Ya. Ya udah dibagiin anaknya nggak masalah. Mm-mm. Cuman kan kembali kalau anak-anaknya udah kaya, ya memang itu haknya dia. Orang-orang sudah nyumbang kok. Mm-mm. Orang sudah nyumbang, udah memberi ke dia, ya terserah media Pak No. Ya. Jadi
itu balik lagi sih, balik lagi kepada kondisinya. Kalau memang si yang meninggal itu sudah, kan ada nih orang yang benar-benar sudah prepare gitu ya, dia sudah beli tanah makam sendiri, dia sudah beli atur sendiri gitu ya. Nanti kalau aku meninggal, ini petinya begini, dia sudah siapkan semuanya sendiri. Ya kalau itu nggak dipakai ya memang bisa aja gitu ya, Iya, digunakan oleh anak-anaknya seperti itu. iya, iya nggak apa-apa. Itu kan haknya dia. Toh itu juga dari teman anak-anaknya, relasinya siapa gitu kan. Nggak masalah. Kalau kayak mami saya tuh kemarin meninggal, dia juga udah siap sendiri semua. Hmm. Jadi salahnya orang Jawa itu udah ngangkat awake dewi gitu ya, kita ending room ya. Ya, ya betul. Sudah mentas sendiri gitu. Cuman sumbangan dari relasi teman-teman, anak-anak, saudaranya, ya udah itu memang bagian dari keluarganya. Perkara mau dibuat apa ya terserah gitu kan. Iya. Toh sebetulnya kalau dia meninggal karena di dalam firman Tuhan sebetulnya nggak ada penjelasan khusus tentang hal ini gitu ya. Iya nggak? Nggak ada penjelasan khusus tentang hal ini gitu karena dalam firman Tuhan kalau orang meninggal ya sudah meninggal gitu ya. Ya, Tubuhnya hak kembali. waris lah ya. Yang mewarisi pasti hak waris lah ya. Ya betul, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada yang mengaruniakannya. Selesai, gitu aja sebetulnya. Cuman memang kita yang masih hidup gitu kan, karena sosialnya seperti apa kita memberikan tadi kan yang layak gitu ya, penghormatan misalnya ada orang yang mau berkunjung ya dengan situasinya seperti apa gitu. Intinya seperti itu sih ya. Iya. Lanjut, lanjut sebentar. Nih. Pagi, Shalom Bu Elis, Ningrum. Baik. Saya mau tanya arti firman di dalam Lukas 16 ayat 12. Lukas 16 ayat 12. Dan Barang jikalau siapa? kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya contoh, Anda pinjam CD, kaset itu, kaset CD, pujian. Itu ya. Terus Anda nggak kembaliin. Entah Anda lupa, entah Anda menjadikan pinjaman itu hak milik. Sengaja. Jadi Anda punya harta yang tersimpan di dalam diri orang lain. Itu orang lain juga tidak akan menyerahkan sama Anda. Atau lain lagi dah, ini kan itu barang ya. Kalau uang, pinjam uang. Ini paling gampang nih. Kita pinjam, namanya pinjam loh ya. Kalau minta nggak dituntut untuk mengembalikan. Tapi kalau bilang pinjam 5 rupiah pun harus bertanggung jawab. Anda punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, ketika Anda tidak mengembalikan uang itu, Anda ngutang sama si A. Anda nggak kembaliin si A, padahal Anda tuh sebetulnya punya tabungan dari Tuhan. Di Ningrum, di tempatnya saya, di saudara buahnya itu dari A sampai Z. Gitu ya. Nanti ketika Anda tidak mengembalikan uangnya si A, nanti si B sampai si Z itu bisa menahan berkat yang ada dalam diri mereka, nggak mau nyerahin ke Anda. Ya. Ya. Apalagi terus punya pikirannya deh. Alah si B sampai si Z suge lo duitnya akeh. Aku sing masih kurang. Nah itu berarti Anda tidak belajar setia. Pinjem ya pinjem, udah urusan. Mereka memang kaya kok, uangnya banyak kok, makanya kita pinjam sama dia. Tapi tanggung jawab kita sebagai peminjam, kita wajib mengembalikannya. Saya perhatikan banyak orang Kristen, pelayan Tuhan. Namanya pelayan Tuhan itu belum tentu full time ya. Aktivis di gereja. Tapi suka ngutang dan gak mau bayar.
Saya berapa hari yang lalu saya ngomong begini. Kasih tahu itu jemaatmu, temanmu. Kalau dia tidak mau kembalikan hutang, ya jangan harap Tuhan berkati dia. Enggak. Dapatnya berkat ya dari ngutang sana ngutang sini. Sebentar boom, tapi nggak akan pernah berhasil. Karena itu sudah jadi hukum. Yeah. Kalau kita nggak setia dengan harta orang lain, harta kita sendiri pun nggak akan tertahan. Nggak ada yang mau nyerahin ke kita. Itu gandeng rentengi kayak begitu. Jadi saya bilang, coba kamu belajar setia dengan perkara yang kecil. Ya udah dengan risiko setiap kali dapat uang, potong per bulan bayar utang. Nggak usah beli apa-apa dulu, ikat pinggangmu. Sampai hutangnya sama orang-orang lunas, baru kalau butuh beli. Kalau enggak. Ya. Itu tadi Lukas 16 ayat 12. Selanjutnya dari Mazmur 37 ayat 21. Ya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya, makanya banyak di dalam gereja banyak orang fasik. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin melayani, tapi fasik. Anak cucu orang fasik itu akan dilenyapkan dari bumi. Tuhan itu nanti datang untuk menghakimi orang fasik. Maka ini sudah akhir zaman. Saya suka ngomong, ayo yang punya utang, bayar utang, bayar utang. Saya pernah hitung utang sama orang ya, kelupaan. Utang 50.000, kelupaan. Sampai satu kali saya kaget. Aku masih punya uang, masih punya utang tuh sama tante itu 50.000. Saya bilang, tante, sorry ya tante, saya nih ternyata aku nih masih punya utang sama tante 50.000. Dia bilang, alah sudahlah Elis, nggak apa-apa, cuman 50.000 loh, udah nggak apa-apa. Saya bilang, nggak tante, saya utang tetap utang. Dan saya ganti tante itu, saya kasih di amplop, dia kaget. Elis, utangmu cuma 50.000, kenapa kamu bayar aku 1 juta? Iya, tante, karena saya sudah lama, baru ingat. Udah itu buat berkat buat tante. Oh sejak hari itu saya diberkati Tuhan luar biasa loh. Ya. Itu hal kecil loh. Nah kita nih kalau pengen dikasih berkat besar ya harus setia dengan perkara kecil. Amen. Ya, lanjut ya. Ini ada lagi satu. Amsal 14 ayat 18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Ya. Itu artinya apa, Bu? Loh, itu artinya begini. Kita ini nggak punya pengalaman sama Tuhan. Ya, kita baca firman tiap hari. Dengar khotbah tiap hari. Tapi punya masalah, dia nggak mau lakukan firman. Sehingga dia nggak punya pengalaman. Nggak ngalami Tuhan. Akibatnya dia hanya terima apa kebodohan. Saya ngomong gini sama anak-anak saya ya. Bilang gini, lihat toh. Orang ini ya, kalau nggak punya duit, disuruh ngalami Tuhan nggak mau. Lebih enak ngambil enteng, WA, minta duit. Di WA saya tuh banyak orang minta duit. Bu Elis, saya butuh uang. Bu Elis punya berkat nggak? Tolong beliin, saya mau beli obat, saya mau bayar sekolah anak, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang gini, nih
Pulsa saya habis. Saya butuh beli pulsa. Saya mesti bayar listrik. Saya mesti beli telur. Saya beli. Loh, saya malah dipadake. Apa? Boe apa bojone? Kayaknya saya yang harus bertanggung jawab dengan hidup dia. Ada saya kenal dia aja enggak. Sekali dikasih, minta terus. Dan mintanya tuh pakai ngancam. Nah orang kayak begini saya bilang, coba kamu tuh berharap sama Tuhan jangan sama manusia. Kalau sama manusia tuh kamu kecewa karena nggak selalu manusia itu punya uang. Kalau Tuhan kan uangnya nggak terbatas. Saya dibales gini ning Rum, pintere khotbah. Saya malah dibilang gitu. Saya ngingetin tapi dia bilang pintere khotbah. Nak kon khotbah pinter hanya untuk tidak menolong saya. Saya tak liatin, oh ini orang model kayak gini, puji Tuhan. Udah saya tutup aja, close. Gak bisa diajarin nih, Rum. Iya. Jadi dia maunya orang ngerti dia, tapi dia nggak pernah ngerti. Ya, Iya. saya ini jadi hamba Tuhan nggak punya gaji, nggak punya gaji, nggak punya jemaat. Saya aja hidup karena anugerah Tuhan. Kalau saya ada berkat dan Tuhan suruh saya tolong, ya pasti ini Tuhan yang nyiapkan uang buat saya. Tapi kalau enggak, ya gimana? Oh marah-marah nih Rum. Nah ini orang nggak mau punya pengalaman. Nggak mau ngalami Tuhan. Maka dia hanya dapat apa? Kebodohan. Bodoh. Ya, tetapi siapa orang yang bijak? Orang yang bijak itu Matius 7 ayat 24 dia bilang, oh seorang yang bijak adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Datang hujan, banjir, dan angin. Tapi rumah itu tidak roboh. Karena dibangun di atas batu. Nah makanya dikatakan di ayat itu. Orang yang bijak bermahkotakan apa itu tadi? Orang yang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang Bukan, yang mana Bu? enggak. 18 tadi. Oh, Yang Amsal. ayat Orang pertanyaannya yang ini tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bijak bermahkotakan bermahkotakan. pengetahuan. Nah, ya kuwi maksudku. Oke, lanjut. Udah ya, semoga jelas. Ini tadi yang bertanya. Shalom Mbak Ningrum dan Bu Elis. Saya mau tanya, Bu, saya tidak bisa berbahasa roh, tapi bisanya bermazmur. Yang saya tanyakan, apakah sama berbahasa roh dengan bermazmur? Ya beda. Beda. Bermazmur itu kan bisa Anda bermazmur dengan roh, tapi pengertian bermazmur itu ya menyanyi dengan luapan ucapan syukur dari hati yang memuji Tuhan, memuji-muji Tuhan dengan bahasa pengertian ataupun dengan bahasa roh. Tapi kalau berbahasa roh ya beda. Bahasa roh, katanya bahasa roh. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu kan? Bahasa itu adalah kata-kata yang menurut bahasa manusia, menurut suku bangsa. Yang bisa dimengerti oleh orang lain. Ya. Yap. Jadi Mazmur dengan bahasa roh ya beda. Beda. Tuh. Lanjut. Mazmur dalam roh bisa. Kalau bermazmur dalam roh, yang tahu cuma Tuhan. Karena bahasa roh yang tahu ya cuma roh Tuhan. Setan nggak tahu, diri kita sendiri nggak tahu. Ya.
Oke, lanjut. Apakah bermazmur sama dengan penyembahan, Bu? Bermazmur apakah sama dengan penyembahan? Nah, kita menyembah dalam mazmur juga bisa. Ya. Kata-katanya mazmur itu yang kita keluarin dari hati kita itu kan perkataan-perkataan ungkapan syukur, terima kasih kita, kekaguman kita akan kebesaran Tuhan. Yaitu sama juga penyembahan. Ya. Ya. Itu sama juga penyembahan. Semoga jelas ya. Lanjut. Sebentar ini. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Ningrum. Mau tanya Pagi. Bu tentang hutang itu. Mau nanya, kalau modal usaha tapi kemudian rugi atau bangkrut usahanya, apakah modal usaha itu disebut hutang juga? Oh ya, ya jelas Hanya dong. nggak tahu dulu nembungnya pinjam atau diajakin untuk nanam modal di usahanya. Terima kasih sebelumnya. Ya, oke. Yang namanya buat usaha, kalau usaha rugi, modalnya dari ngutang ya tetap ngutang dong. Mau rugi itu kan resiko dagang. Ya, Betul nggak? ya. Sekarang misalnya gini, Anda sebagai supplier, saya pedagangnya. Ya. Terus kalau seandainya dalam bekerja bangkrut, Hmm. saya yang utang sama bank ini, sama Anda ini bank nih. Hmm. Bank mau tahu kalau saya bangkrut? Enggak Ya mau. nggak mau tahu. Kalau kita untung atau rugi itu resiko di pedagang. Kita sebagai pedagang. Ya. Jangan jadi pengertiannya gini. Ojo menang enak dewi itu kan. Enak dewi. Oh, nak untung ya iki tapi kalau rugi nggak mau nanggung, yaitu curang, menang-menangan. Hmm. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen begitu. Kongsian, ngajak kongsian ini. Banyak kongsian ribut. Dia nggak punya modal, dipinjemin modal sama temennya. Tapi ketika rugi, dia menganggap ya udah, wong rugi yuk. Tapi kalau untung dia mau. Tapi kalau dia rugi dia nggak mau terima. Ya itu nggak boleh. Melakukan hukum yang benar. Yeskiel 18. Ciri-ciri orang benar. Yeskiel sebentar. 18. Ayat yang jikalau kamu orang benar. Itu ya dibukanya gitu coba. Atasnya dulu. Ayat 5-nya dulu nih Rum. Kalau 18 ya, Bu. Ya, ya 18 ya betul-betul. Ayat 5. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran dan Oke, ia loncat. Udah stop. oh itu Sekarang loncat ayat 9. oke. Ayat 9-nya hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, Bentar, ayat 8. tidak Ternyata. bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Melakukan, perhatikan tuh sampai di situ. Melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan Manusia. manusia. Ya. Jadi dalam hidup ini ada hukum. Ada hukumnya kita dengan Tuhan, tapi ada hukum dalam perdagangan. Ada hukum di dalam keluarga, rumah tangga, istri dan suami, anak dan orang tua, hamba dan majikan, itu semua ada hukumnya. Nah, dalam hukum perdagangan, dibilang melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Banyak orang Kristen bilang gini, yang penting aku bener, mbak Tuhan. Nggak bisa kalau sama yang kelihatan aja kita nggak bener. Mau bener di hadapan Tuhan gimana? Yang nggak kelihatan. Ya. Sikap kita, perbuatan kita terhadap sesama, ini juga akan menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan yang nggak kelihatan. Ya. Makanya salib itu vertikal dan horizontal.
Kalau hukum kita cuman benar sama Tuhan jadi pentung. Maka kalau mau benar itu harusnya salib. Vertikal dan horizontal. Ya. Ya. Jadi kalau enggak tahu pun dulu perjanjiannya gimana, ditanya sama teman kongsi dulu gimana. Kalau dulu memang bilang pinjem, tapi kalau saya nih ya, yalah kalau nggak sempet tanya pun, ya udahlah wong namanya kongsian dagang, kerjasama, ya udah, diberesin aja, nggak apa-apa kok, kayaknya rugi sementara, tapi sebetul-betulnya di balik itu kita akan terima berkat besar, karena sebetulnya Tuhan cuma mau ngelihat motivasi hati. Yeah. Yang saya temukan tuh banyak dalam hidup ini. Ketika suami saya meninggal, banyak orang itu ngutang sama suami saya. Dan suami saya itu orangnya rapi. Dicateti satu-satu namanya, utangnya berapa. Saya tahu kan, tapi saya melihat begitu banyak orang tidak jujur. Ketika suami saya meninggal, nggak ada satupun orang yang namanya ditulis di buku itu yang datang ke saya. Bayar utang, nggak ada. Tapi saya juga nggak mau nagih, saya diem aja. Cuman saya ngerti, oh ternyata orang ini kayak begini ya, karakternya ya, kelihatannya baik ya, ketane bos ya di luar ya. Ternyata punya sifat yang tidak terpuji. Nggak mau ngaku. Tapi kemarin, mami angkat saya meninggal. Setelah hari penguburan, besoknya ada orang pakai jilbab, 3 orang datang ngomong sama papi saya, Bapak, saya minta maaf karena saya punya urusan dengan ibu. Papi saya kaget, papi angkat saya ini kaget. Apa? Istri saya masih punya utang sama Anda? Enggak Bapak, justru kami yang punya hutang dengan istri Bapak. Hutangnya berapa? Dia jawab, kami hutang, yang satu bilang 30 juta, yang satu bilang 10 juta, yang satu bilang berapa, 5 juta atau berapa saya nggak tahu. Tapi mereka semua ngaku. Dia bilang, saya minta waktu, saya belum bisa bayar. Mereka jujur loh. Mereka datang loh. Nyamperi. Tapi ada banyak orang mengaku takut sama Tuhan. Kenal Tuhan. Tapi nggak mau tuh. Buku suami saya masih saya simpen sampai hari ini. Ada tulisannya siapa ngutang berapa, si B ngutang berapa, si C ngutang berapa. Nggak pakai bunga, kita bukan bank. Ya. Ketika dikasih duit sama suamiku nggak ada yang ngomong. Tapi ketika gajian nggak sesuai, kurang, baru teriak. Dulu aku ditambahin Pak Jimmy. Kenapa ketika ditambahi Pak Jimmy nggak ada yang ngomong sama saya? Tapi setelah dia terima gaji yang memang sudah tertanda tangan sesuai perjanjian kami kerjasamanya. Kok teriak kenapa? Nah itu manusia. Kalau disuruh rugi sedikit nggak mau. Tapi kalau untung banyak, dia nggak mau tahu orang lain tahu. Ya itulah manusia. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Waktunya tinggal sedikit tapi masih ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ya. Semoga ya. Bisa selesai. Ningrum. Ya. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Mau tanya, bagaimana cara membangun rumah kita di surga? Agar saya bisa punya rumah besar di surga dan punya kedudukan di surga. Terima kasih. Apapun yang kita perbuat,
itu semua diperhitungkan sama Tuhan dan akan dibalaskan. Jadi kalau Anda kepengen punya rumah besar di surga, ya lakukan dengan Anda melakukan firman. Dengan Anda melakukan firman, Anda sedang membangun rumah. Materialnya adalah perbuatan Anda. Ya, perbuatan kita nih. Ketika dimaki orang, Anda nggak marah. Ketika Anda dijahatin orang, tapi Anda membalasnya dengan perbuatan baik. Makanya kalau sedang diperlakukan orang tidak adil, responi secara firman Tuhan. Karena itulah yang sedang membangun rumah di surga. Yang kedua, gini, kalau melayani tulus, gak minta imbalan. Kalau Anda nolong orang, terus orang itu membalas dengan memberi upah kepada Anda, ngasih berkat, ngasih pakaian, ngasih macam-macam, upahmu impas di surga, di dunia. Tapi ketika kita ini menolong orang yang lemah, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, sebetulnya Anda sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas semua perbuatan kita. Ya, materialnya cuma satu, firman, lakukan firman. Karena Anda sedang mau membangun rumah di surga. Berarti melakukan hal-hal yang rohani, yang ilahi, yang diajarkan Yesus, itu materialnya adalah orang-orang di sekeliling Anda yang membalas kebaikan Anda dengan kejahatan, yang memfitnah Anda. Nah, itu materialnya. Bahannya itu dari orang-orang di sekelilingmu. Tapi ketika kita meresponi terus dengan melakukan firman, sebetulnya Anda dan saya sedang membangun rumah di surga. Ya, nolong orang tanpa pamrih, tanpa imbal balik. Anda sedang menyimpan mahkota di surga. Oke? Oke. 10.29. Masih ada pertanyaan yang tersisa. Kita simpan buat minggu depan gimana, Bu? Boleh nggak? Nggak apa-apa, mau sekarang juga nggak apa-apa. Oh, Karena sekarang boleh. Oke, oke. Tadi kan kita terlambat itu. Oh iya, baik. Jadi kita bahas ya. Oke, lanjut dulu nih Gunjung Soil ya. Shalom Bu Elizabeth, tolong mau nanya, kalau saat kita di keramaian dan saat melakukan pekerjaan, bagaimana caranya untuk supaya hati kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus? Terus toh, dengan mengucap syukur Tuhan, terima kasih, nyanyi di dada, hatinya kerja di keramaian. Saya kadang-kadang lagi konseling sama orang, tapi roh saya tetap, saya lagi ngobrol sama Tuhan, bisa? Bisa kok. Saya di perjalanan, teman saya semua lagi ribut, lagi cerita, lagi apa. Saya dengerin, tapi saya tetap saya berbahasa roh. Nah, makanya ketika kita bisa berbahasa roh, itu keuntungan kita banyak. Karena ketika kita lagi dengerin teman-teman kita ngobrol, tapi dada kita nih atau mulut kita masih bisa berbahasa roh pelan gitu ya. Itu tuh menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Terus kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan kita berdoa dalam roh. Roma 8:26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, udah kan? Jelas. Ya. Makanya yang sudah bisa berbahasa roh, nggak apa-apa, jalan, naik sepeda motor, lagi ngobrol sama orang, bahasa roh di lidah aja. Lidahnya tetap berbahasa roh.
hatinya tetap berbahasa roh. Ya. Bisa, ya? Oke. Lanjut. Kalau cara untuk mempertajam iman itu bagaimana ya, Ibu? Apa ada ayat yang harus saya pelajari dan diimani? Terima kasih. Mempertajam iman Anda harus dengar suara Kristus. Latihan. Ya. Roma 10:17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dengar firman terus. Dengar firman terus, imanmu tambah kuat. Ya. Terus ketika menghadapi masalah, dengar Roh Kudus ngomong apa. Lakukan. Itu imanmu semakin tajam. Semakin kuat. Karena iman itu harus dibuktikan. Paulus bilang gini, kamu boleh ngomong, punya iman pakai mulutmu. Tapi aku akan tunjukkan imanku lewat perbuatanku. Nah, iman saya semakin tajam ketika saya melakukan nurut sama firman Tuhan. Saya lakukan, semakin tajam kayak pisau itu diasah. Pisau itu semakin dipakai, itu semakin tajam. Tapi kalau pisau itu nggak pernah dipakai, walaupun itu mereknya Victorinox ya, itu akan tumpul juga. Ya, jadi dengar firman, lakukan. Dengar firman Kristus, lakukan. Dengar firman Kristus, lakukan. Itu semakin tajam imanmu. Semakin tajam, semakin besar. Ya. Dan itu akan membuat Yesus takjub. Ya. Itu dia. Pendengaran akan firman Kristus. Yes. Lakukan ya. Ini kita udah dasarnya seperti ini udah ngomong terus gitu kan. Terus-terusan diulangin, setiap minggu kita ulangin lagi. Satu lagi ini pertanyaan terakhir. Yes. Ada WA-nya ditunda minggu depan ya. Shalom Bu Elis, mau nanya, kalau Halo. investasi saham dan robot itu apakah halal? Halal atau enggak? Apakah itu termasuk judi atau tidak? Terima kasih. Saya nggak tahu ya, saya kurang paham ya. Pokoknya begini, sesuatu yang mengikat Anda sampai Anda tidak bisa pergi. Anda harus di depan komputer terus. Itu nanti jadi berhala, nggak bagus, nggak benar di depan Tuhan. Tapi kalau bilang saham, saham tuh judi enggak? Enggak. Saham tuh sama juga dengan dagang jangka panjang. Dagang tanpa barang, enggak perlu gudang, tapi jangka panjang. Nah kalau judi itu kan hari ini buat malam nanti keluar nomornya berapa. Buat orang deg-degan. Ya, itu perbedaannya. Tapi saya nggak tahu jelas. Lebih baik nanti tanya pakar saham aja. Cuman perhatiin kalau buat saya nilainya sesuatu yang mengikat kita. Buat kita nggak bisa gerak, ditinggal meleng dikit nggak mau. Mata terus tertuju kepada komputer terus. Ngeliatin naik turun, naik turun, naik turun. Nah itu nggak betul. Tapi kalau memang jangka panjang, ya nggak ada masalah orang namanya dagang. Yang kedua itu trading yang dari jarak jauh ya. Trading dengan jual beli mata uang itu ada. Salah enggak. Yang kedua kalau robot, saya nggak tahu. Tapi kalau secara normal, kita memikir secara logika, robot itu kan sudah disetel sama manusia. Ya kan? Walaupun kita nyuruh nih robotnya yang mainin sendiri. Tapi kan disetel sama manusia. Dan yang saya dengar banyak yang main robot, banyak yang rugi. Yang nggak ada keuntungannya, nggak ada hasilnya sama sekali. Banyak.
Tapi Mhm. kalau saya ya nggak mau. Karena apa itu robot itu di style manusia kok, programnya diatur manusia kok. Kalau ini buatan pabrik A, itu robotnya udah di style semua sama pabrik A. Yang tahu dalamnya itu ya pabrik A. Kalau pabrik A-nya yang mau curang, mau diganti bisa nggak? Ya bisa, orang dia nyetel kok. Ya. Hmm. Mungkin jawaban saya seperti itu karena saya bukan ahlinya. Ini sebagai sebuah gambaran sederhana sebetulnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ya, nanti kalau ada ahli yang bisa kasih penjelasan yang clear tentang hal itu. Ya. Ya itu nanti saya punya temen tuh yang ahli dalam perdagangan saham. Kalau mau dipanggil sekali-kali sebagai Ngobrol. pembicara di apa di tempat good news boleh. Oke. Hmm. Nanti ya kita coba atur. Oke, ini kita lewatnya 7 menit lebih, 7 menit ya kira-kira. Biasa Bu, terakhir buat pendengar. Jangan lupa berdoa tiap hari Senin kita berdoa di lantai 6 GPT Alpha Omega jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, untuk berdoa bagi kota Semarang. Ada banyak hal yang harus didoakan untuk kondisi kota supaya tetap aman, terjaga. Terus yang kedua, dengan informasi-informasi dari bencana alam, walaupun kami sudah mendoakan, tapi kita pakai waktu ini untuk kita berjaga-jaga dengan Tuhan apa yang Tuhan mau. Oke? Ya. Jadi pakai waktu selagi waktu masih ada, kita masih bisa pakai waktu untuk kumpul berdoa, kita lakukan. Nanti ada waktunya kita udah nggak bisa kumpul-kumpul lagi, kita nggak bisa doa bareng, kita Ya. nggak bisa apa. Tapi waktunya kapan kita nggak tahu. Tapi selagi ada waktu, yuk kita berdoa. Ya. Menyanyi, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Ya. ya, dan mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kalau Ya. kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan Hmm. kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Hmm. Oke, Tuhan Yesus berkati. Yesus Shalom. berkati. Terima kasih Ibu, ketemu minggu depan. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family, yang sudah bersama dengan saya di kesempatan hari ini dalam Sabar Hamunja. Ketemu lagi di minggu yang akan datang ya, di hari Rabu, jam 9 sampai jam setengah 11. Terima kasih untuk kebersamaannya.